Aku tidak mau kita semua mati konyol oleh serangan ilmu hitam dari orang yang mungkin menaruh dendam kepada kita semua. Sedangkan aku dan ibumu sama sekali tidak punya rasa salah. Saya rasa saya juga tidak punya. Kamu sering mempermainkan gadis-gadis. Mungkin di antara mereka ada yang sakit hati. Dengan burung gagak yang berpenampilan yang aneh. Ternyata gagak siluman. Tapi kenapa dia menyamar sebagai kamu, Pabelan? Saya tidak tahu, Romo. Mungkin kamu pernah menyakiti hati seseorang. Atau tadi kulihat siluman itu membawa Sukawati. Mungkin ada sangkut pautnya dengan dia. Ada yang tidak beres di rumah ini. Sebenarnya sudah beberapa hari ini aku mendengar suara burung gagak. Tadinya aku kira gagak kesasar, tapi ternyata adalah gagak siluman. Apa yang harus kita lakukan, Romo? Kalau menghadapi jagoan sekalipun, apalagi dia manusia, Romo tidak takut. Tapi kalau menghadapi siluman, jujur, Romo belum punya pengalaman. Sudah hampir 10 hari Kakang Mondosio belum juga kembali. Aku takut dia memang jatuh hati sama Sukawati yang seharusnya dia bunuh. Saya malahan cemas pada keselamatannya, Nyai. Mungkin dia mendapat halangan. Atau bisa jadi Sokowati dilindungi oleh orang-orang sakti. Kalau dia berani selingkuh, ku bunuh dia dengan sapu gerah. Cepat lepaskan kedit Triwana. Aku harus segera mengobati lukaku. Cepat, aku bisa mati. Cepat! Lepaskan. Cepat lepaskan. Aku bisa mati. Lepaskan. Jangan berteriak-teriak seperti itu, Kakang. Saya paling tidak suka. Lepaskan. Benar, Ki. Rupanya Kakang menghadapi orang sakti. Apa lukanya bisa sembuh, Nyai? Dan darahnya aneh. Warnanya hijau. Sebaiknya Kang Mas harus mulai mawas diri. Mau sendiri. Tidak semua orang suka pada Kakang. Mungkin teman-teman sejawat Kakang ada yang tidak suka.
Tidak ada alasan kawan-kawan tidak suka padaku. Aku selalu bekerja keras, jujur, dan selalu melaporkan hasil kerja kepada Kanjeng Sultan. Hal-hal seperti itulah yang harus Kang Mas sadari. Di tempat para pemalas, orang yang rajin akan dibenci. Di tempat manusia-manusia selingkuh, orang jujur kalau perlu dibunuh. Kang Mas tidak usah melawan arus. Kalau kawan-kawan Kang Mas menjilat, ikutlah menjilat. Sebab lagu yang sumbang selalu menjengkelkan kuping, apalagi kuping seorang sultan. Hmm. Aku tidak pernah melawan arus, tapi aku selalu mengikuti kebenaran yang sudah ditetapkan, agar kelihatan gamblang, tapi tidak terlihat oleh orang-orang yang mempunyai niat tidak benar. Kang Mas harus berani menanggung akibat. Kalau sudah berani berbeda. Dan hal yang lebih hebat daripada kejadian semalam, mungkin saja bisa terjadi. Aku tidak yakin kalau kejadian semalam ditujukan padaku. Bahkan aku curiga, ini adalah perbuatan Pabelan. Sekarang aku mau tanya, apa yang Nimas ketahui tentang anak itu? Memang beberapa waktu yang lalu, ada seorang gadis yang datang kemari mencari Pabelan. Suruh Pabelan kemari. Inggih, Gusti. Baru beberapa langkah, sebenarnya saya sudah curiga. Pertama, Raden tidak akan terang-terangan mengajak saya keluar dari bilik. Kedua, ada bau aneh seperti bangkai. Dan tangannya dingin sekali seperti mayat. Terus terang, saya takut sekali waktu itu. Den Bagus. Dipanggil Romo. Jangan-jangan Kanjeng Tumenggung mau menanyakan soal saya. Aku bisa menyelesaikannya, Cahayu. Nanti malam aku ke kamarmu. Ada yang penting yang harus kubicarakan. Nyai, sebagai seorang wanita, kalau Nyai menjadi Worosunggi, kira-kira persoalan apa yang memaksa Nyai sampai mencari kekasihnya? Bisa karena kangen? Tidak mungkin. Seorang gadis desa memberanikan diri sampai nekat datang ke Temanggungan. Pasti karena hal-hal yang mendesak dan menakutkannya. Tapi menurut pengakuannya begitu, Kang Mas. Dia kangen karena sudah 3 minggu Pabelan tidak menjenguknya. Romo memanggil saya. Benar. Ini menyangkut peristiwa semalam. Aku tidak mau kita semua mati konyol oleh serangan ilmu hitam dari orang yang mungkin menaruh dendam kepada kita semua. Sedangkan aku dan ibumu sama sekali tidak punya rasa salah. Saya rasa saya juga tidak punya. Kamu sering mempermainkan gadis-gadis. Mungkin di antara mereka ada yang sakit hati. Romo,
Saya akui memang saya sering berganti kekasih. Tapi karena mereka semua yang mengejar-ngejar saya, jadi Kalau ada seorang gadis dari Kedemangan yang jauh dari Pajang ini sampai mencari-cari kamu, apakah karena memang dia benar-benar mengejar kamu? Gede rasa kamu. Aku tahu kamu ke pelosok-pelosok desa mencari gadis-gadis cantik hanya karena ingin bersenang-senang. Jawab dengan jujur. Worosunggi mencarimu karena dia hamil, bukan? Di mana dia sekarang? saya suruh pulang Romo. Saya beri uang untuk segala keperluannya. Saya takut Romo marah. Dia pasti keloro-loro. Karena merasa terhina oleh perbuatanmu yang tidak bertanggung jawab. Lelaki apa kamu? Mau berbuat tapi tanganmu mau bersih. Ampun Romo, saya memang salah. Jangan kamu kira kalau kamu sudah berani mengaku kesalahan itu adalah perbuatan kesatria. Seorang kesatria sejati berani mengakui kesalahannya dan juga berani menerima hukuman atas kesalahan itu. Perempuan itu anak Demang Jatingarang. Keponakannya Romo. Iya! Sebenarnya untuk masalah apa saya dipanggil Kanjeng Tumenggung, Ki? Saya sendiri kurang tahu Ki Demang. Tapi beberapa malam yang lalu, ada gegeran. Ki Tumenggung Mayang berkelahi melawan makhluk halus yang menyerupai anjing. Lalu hubungannya apa dengan saya? Saya juga kurang tahu masalah gaib seperti itu. Mungkin ini menyangkut persoalan keponakan Ki Demang. Jadi sampai sekarang Worosunggi belum pulang. Tentunya Sampian merasa cemas dan pada akhirnya tentu marah. Bukan begitu, Ki Demang? Hamba memang cemas, Gusti. Tapi bagaimana mungkin hamba bisa marah kalau memang keniatan Worosunggi untuk menyusul Den Pabelan kemari? Seberapa lama Sampian tahu bahwa Worosunggi mempunyai hubungan dengan anakku? Sudah cukup lama, Gusti. Kenapa tidak kamu laporkan kepadaku? Atau Sampian ngimpi ingin besanan sama aku? Begitu? Gusti Tumenggung, hamba adalah bukan orang yang suka pada mimpi. Karena hamba sudah merasa cukup bahagia hidup dalam alam nyata. Hamba tidak berani melaporkan Den Pabelan karena beliau adalah putra Gusti. Sebagai rakyat kecil, hamba hanya bisa mengelus kesabaran. Tentunya Sampian marah ketika tahu keponakan Sampian itu hamil. Ampun Gusti, hamba malah baru mendengar bahwa Worosunggi itu hamil. Tapi kalaupun keluarga hamba tahu, sebagai rakyat kecil, hamba hanya menganggap bahwa itu adalah pandum yang diberikan oleh Gusti Allah kepada keluarga hamba, betapapun pahitnya. Kalau begitu, bukan Sampean yang mengirimkan Gundruwo untuk mencelakakan keluargaku. Demi Allah, Gusti, hamba berani disumpah di depan kadi bahwa hamba tidak melakukan hal sejahat itu. Apapun yang terjadi pada keponakan hamba, hamba ikhlas. Menurut Pak Belan, keponakanmu itu sudah pulang. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa dengan dia. Aku minta maaf kalau menyinggung perasaanmu. Dan terima kasih atas segala keterangan yang telah kau berikan padaku. Ini sekedar buat bekal Sampean di jalan. Ampun Gusti, tidak selayaknya seorang tumenggung mohon maaf pada bawahannya.